Selamat datang di pembelajaran ASLab pengantar bisnis statistik. Saya Amanda Fortuna, ASLab kalian di mata kuliah ini. Hari ini kita akan mempelajari modul 3, Describing Data Part 2. Jadi, yang pertama, kita akan membahas mengenai population mean. Population mean adalah rata-rata populasi sebagai rata-rata dari semua elemen dalam populasi. Jadi, kita menghitung rata-rata dari setiap anggota populasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai di dalam populasi, dibagi dengan jumlah anggota populasi. Ada istilah Yunani mu atau mu, seperti itu simbolnya. Jadi mu adalah sigma X dibagi N. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai sample mean. Apa itu sample mean? Sample mean merupakan rata-rata yang dihitung dari sekelompok variabel acak yang diambil dari populasi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sampel. Maka sampel itu anggota yang diambil dari sebuah populasi. Dan kita akan menghitung mean-nya dari sampel tersebut. Cara untuk menghitung sampel mean adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai di dalam sampel dibagi jumlah anggota sampel. Atau kita bisa katakan bahwa X bar sama dengan sigma X dibagi N. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai sifat rata-rata aritmatika. Apa aja sih sifat rata-rata aritmatika? Yang pertama, setiap kumpulan data tingkat interval atau rasio memiliki nilai min. Jadi setiap kumpulan data itu memiliki nilai min. Data itu mencakup data usia, pendapatan misalnya. Lalu yang kedua, semua nilai atau value termasuk dalam menghitung min. Dan yang ketiga, min itu unik. Mengapa unik? Unik karena ada satu min di dalam kumpulan data. Jadi setiap data pasti mempunyai nilai tengah atau min. Lalu yang keempat, jumlah deviation atau penyimpangan setiap nilai dari min adalah 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai weighted mean. Weighted mean merupakan rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan bobot setiap datanya. Cara untuk mencari rata-rata weight itu adalah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 dan seterusnya sampai W ke N dan dikali X ke N dibagi W1 ditambah W2 ditambah W3 dan seterusnya hingga ditambah W ke N. Selanjutnya kita akan membahas mengenai median. Median adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah tersebut merupakan pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% dari data terkecil dan terbesarnya. Syarat utama dari menghitung median itu mengurutkan data-data yang ada. Jadi kalian tidak bisa langsung menghitung median, kalian harus mengurutkan data-datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mode. Mode itu modus. Modus itu ukuran pemusatan data yang berupa frekuensi terbesar munculnya data yang sama. Jadi modus itu kita bisa lihat apabila angka yang muncul paling banyak di angka-angka yang ada di dalam sebuah data. Lalu geometric mean. Geometric mean adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel dan diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur ini tidak bisa dilakukan. Caranya, akar dari X1 dikali X2 dikali Xn diakarkan dengan N. Lalu kita bisa mencari rate of increase over time. Rate of increase over time ini digunakan untuk menemukan persentase perubahan rata-rata selama periode waktu tertentu. Cara untuk mencarinya adalah GM sama dengan akar dari value at end period dibagi value at start of period
dikurangi 1. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai range. Di dalam sebuah kelompok data kuantitatif akan terdapat nilai terbesar dan data nilai terkecil. Range atau jangkauan itu merupakan selisih antara data nilai yang terbesar dan data nilai terkecil. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah R sama dengan X max dikurangi X min, di mana X max adalah nilai data yang paling besar dan X min adalah nilai data yang paling kecil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mean deviation. Deviation mean merupakan rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Dan ini termasuk dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian sama standar deviasi. Kegunaannya untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari data-data. Lalu kita membahas mengenai varians. Varians itu digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa jauh penyebaran data dalam distribusi data. Untuk mengukur variabilitas data, dan dalam bahasa awam, varians itu untuk mengetahui tingkat keragaman di dalam data. Nah, semakin tinggi nilai varians, berarti semakin bervariasi dan beragam suatu data. Dan untuk menghitung varians, harus diketahui dulu min-nya, kemudian menjumlah kuadratkan selisih dari tiap-tiap data terhadap min tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai standard deviation. Standard deviation itu diperoleh dari akar dari varians dan digunakan untuk mengukur penyebaran data. Untuk menghitung standard deviation dari populasi, perlu diketahui terlebih dahulu varians dari populasi tersebut. Hal ini karena standard deviation merupakan akar kuadrat dari varians. Bagaimana cara menghitung population variance? Jadi kita bisa menghitung population variance dengan sigma kuadrat sama dengan sum dari X dikurangi mu kuadrat dibagi N. Dan standard deviation populasi, kita bisa tinggal mengakarkan saja dari variance yang tadi. Lalu sampel variance kita bisa menghitungnya dengan cara S kuadrat sama dengan sigma dari X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Dan yang terakhir, untuk mencari standar deviasi sebuah sampel, kita hanya mengakarkan saja yang tadi, yaitu S sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mengerjakan PR yang sudah saya tugaskan ke kalian minggu lalu, nomor 3 dan 4 chapter ini. Dan jangan lupa untuk mereview kembali agar kalian mengerti. Terima kasih.